Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Cerita kali ini dari seorang narasumber di Kota Malang. Ini adalah kisah yang diceritakan oleh orang tua narasumber ketika narasumber masih berada dalam kandungan ibunya. Tahun 2017, di pedalaman kampung di Kota Malang. Pagi ini terdengar teriakan pilu seorang wanita, membuat para warga keluar rumah untuk mencari sumber dari suara itu berasal. Semua warga keluar dari rumahnya dan menghampiri rumah yang menjadi sumber keributan di pagi buta tersebut. Tati, pagi ini histeris. Dia histeris melihat sang bayi yang ditinggal selama beberapa menit untuk mengambil air wudhu sudah tidak bernyawa. Pasalnya, sebelum dia keluar dari kamar, dia masih bercanda dengan sang buah hati, hingga akhirnya dia menyusui bayinya dan tertidur pulas. Barulah dia keluar dari kamar menuju ke kamar mandi. Duka mendalam sangat nampak di kedua wajah suami istri tersebut. Seakan tidak rela kehilangan sang buah hati yang sudah dinanti penantiannya yang cukup lama selama 5 tahun. 3 hari setelah meninggalnya sang bayi, Pak Rudi, bapak dari Somad, mendapatkan rezeki yang melimpah. Dikarenakan beliau berhasil menjual tanah milik Pak Kades dengan luas 3 hektar dan mendapatkan keuntungan sebesar 1 miliar. Sang pembeli menyetujui harga yang disebutkan oleh Pak Rudi, yaitu kelebihan 1 miliar di atas harga yang diminta oleh Pak Kades. Karena rezeki yang melimpah tersebut, akhirnya Pak Rudi mengadakan pengajian cucunya dengan megah hingga mendatangkan orang besar di desanya. Hal tersebut membuat warga kampung merasa terhibur, tapi tidak dengan Tati dan Somad. Mereka masih larut dalam kesedihan. Setelah acara selesai, pagi harinya, Somad pergi meninggalkan istrinya yang masih larut dalam duka, dan Somad pergi meninggalkan desa. Kabar angin yang beredar di masyarakat setempat, Somad pergi dari istrinya karena kecewa dan lebih memilih wanita lain. Kabar tersebut terdengar di telinga Tati dan membuatnya sangat terpukul. Tati mengalami depresi berat, dan yang mengurus Tati dengan sabar adalah ibu mertuanya. Seminggu sebelumnya, Pak Kades tidak sengaja bertemu dengan Pak Rudi di kantor kepala desa. Pak Rudi hendak menanyakan surat-surat yang harus disiapkan untuk membuat berkas cucunya nanti. Dia mendengar sekilas pembicaraan Pak Kades yang orang lain berada tak jauh darinya. Iya, tanah yang di pinggir jalan besar itu, yang ada beberapa pohon jatinya, tolong dipaksakan. Luas tanahnya sekitar 3 hektar lebih, kalau bisa secepatnya, karena saya harus siapkan uang untuk pemulihan berikutnya, ucap Pak Kades yang tak sengaja mendengar oleh Pak Rudi. Baik Pak, saya akan segera pasang tulisan dijual di tanah tersebut. Nanti kalau sudah ada yang menanyakan, saya akan beritahu Bapak, jawab lawan bicara Pak Kades yang lebih terlihat sebagai anak buahnya. Setelah lawan bicara Pak Kades pergi, Rudi segera menghampiri Pak Kades menanyakan perihal tanah yang akan dijual. Maaf Pak, saya dengar Bapak mau jual tanah ya? Tanya Rudi langsung menghampiri Pak Kades yang hendak berbalik masuk ke dalam ruangannya. Pak Kades terdiam melihat Rudi. Saya Rudi Pak, warga desa dari sini. Kebetulan saya suka bantu jualan tanah, ucap Rudi memperkenalkan diri. Oh Pak Rudi, maklar tanah ya? Iya ya, saya tahu. Saya sering dengar katanya Bapak cepat sekali kalau menawarkan tanah. Rahasianya apa Pak? Tanya Pak Kades menggoda.
membuat Rudi malu sehingga menundukkan wajahnya. "Bapak mau masarin tanah saya juga. Kira-kira Bapak minta komisi berapa?" tanya Pak Kades dengan penuh selidik. Maaf Pak. Jika benar Bapak mau menjual tanah, saya hanya ingin tahu berapa harga jualnya. Nanti saya ambil keuntungan dari kelebihan harga yang Bapak sebutkan, ucap Rudi menjelaskan. "Oh begitu, jadi bukan komisi ya?" ucap Pak Kades menegaskan. Rudi pun menganggukkan kepalanya. "Saya mau jual tanahnya sekitar 250 juta saja. Jika Bapak berminat untuk bantu jual," ucap Pak Kades. Baik Pak, kalau begitu nanti 1-2 minggu lagi saya akan kasih kabar ke Pak Kades. Permisi Pak, ucap Rudi pamit undur diri. Rudi, hampir seluruh desa mengenal nama tersebut karena beliau memang terkenal sebagai maklar tanah paling jitu. Semua tanah yang dipastikan olehnya pasti selalu laku terjual dengan harga tinggi karena beliau tidak pernah meminta komisi dari sang penjual maupun pembeli. Pak Rudi selalu mengambil keuntungan dari kelebihan harga jual yang telah ditetapkan oleh sang pemilik tanah, dan sang penjual selalu menyetujui harga tanah yang sudah disebutkan olehnya tanpa menawar. Hal itu membuat warga kampungnya curiga dengan Rudi, karena para pembeli selalu merasa terhipnotis jika harga yang disebutkan oleh Pak Rudi terbilang murah. Tapi setelah semua urusan jual beli selesai dan pembeli kembali ke rumah, mereka baru tersadar bahwa mereka membeli tanah dengan harga yang sangat tinggi, terkadang dengan nilai yang tidak masuk akal. Hal tersebut membuat warga enggan jika harus datang meminta tolong atau menolong ke rumah Rudi. Pada tengah malam, setelah cucunya dimakamkan, Rudi pergi secara diam-diam ke makam sang cucu. Dia menggali tanah yang masih basah tersebut dan mengambil tali pocong dari jenazah cucunya yang baru saja meninggal. Malam itu, Rudi pergi ke rumah Mbah Wiro. Mbah Wiro, dukun terkenal yang merupakan dukun kesayangan Rudi. Rudi segera pergi menemui Mbah Wiro setelah mendapatkan tali pocong bayi milik cucunya sendiri. Mbah Wiro membacakan mantra dan merendam tali tersebut ke dalam air kembang 7 rupa. Setelah selesai membacakan mantra, Mbah Wiro mengembalikan tali pocong bayi tersebut kepada Rudi untuk segera dikuburkan di area tanah yang hendak dijual. "Kuburkan tali ini di area tanah yang hendak kamu jual, di mana saja, tapi harus saat ini juga, dan jangan sampai ada orang yang melihat. Setelah selesai, kamu kuburkan tali tersebut, biar perewanganku yang bekerja," ucap Mbah Wiro sambil tersenyum mengerikan. Rudi pun hanya mengangguk dan segera pergi meninggalkan rumah Mbah Wiro. Rudi segera menguburkan tali tersebut di bawah pohon jati. Pohon jati yang berada di bagian paling ujung, karena posisi tanah tersebut berada di pinggir jalan raya, membuatnya harus lebih waspada dan memilih ujung terjauh agar tidak ada orang yang melihat jika ada yang sekedar lewat. Tali itu digunakan sebagai penarik agar para makhluk halus bisa menarik para pembeli dan menguburkan mata maupun pendengaran orang-orang yang hendak membeli. Hal tersebut dilakukan agar para pembeli menyetujui segala hal yang diucapkan oleh Pak Rudi. 2 hari setelah tali pocong tersebut dikubur di tanah milik Pak Kades, tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah Rudi. Dia adalah seorang pengusaha muda yang kebetulan sedang mencari tanah untuk keperluan membangun usaha pabrik gula. "Sebut saja Pak Nur." Permisi Pak." Terdengar suara dari depan rumah diiringi sebuah ketukan pintu. Tati berjalan pelan menghampiri pintu. Dengan keadaan yang begitu mengenaskan, Tati membuka pintu rumahnya, membuat tamu yang berada di depan pintu kaget melihatnya. Pasalnya rambut Tati sangat berantakan, dengan keadaan mata yang sembab serta menghitam, dengan wajah pucat, membuat siapapun yang melihatnya pasti kaget karena takut. "Astagfirullahaladzim," ucap Mbak Tin yang mengantar Pak Nur menemui Pak Rudi sambil mengelus dadanya dengan nafas berat yang sedikit tersengal. Mbak Tin menarik nafas panjang untuk menenangkan dirinya. "Tati, kamu nyeremin banget sih, kayak hantu tahu," ucap Mbak Tin yang merasa kaget dan kesal setelah menyadari bahwa orang yang membukakan pintu adalah Tati. "Panggilin Bapak, ada tamu mau ketemu sama Pak Rudi," ucap Mbak Tin
kemudian masuk dan duduk di sofa ruang tamu. Tanpa menjawab, Tati kemudian berjalan pergi, meninggalkan mereka dan menghampiri kamar mertuanya. Setelah mengetuk kamar mertuanya beberapa kali, Tati pergi dan kembali ke kamarnya. Rudi keluar kamar dan melihat ada tamu yang duduk di ruang tamu. Dengan segera, Rudi menghampiri mereka dan meminta tolong sang istri untuk membuatkan minuman dan menyuguhkan makanan kecil. Setelah berbincang tentang maksud dan tujuan mereka datang, bibir Rudi tak kuasa mengembang, memberikan senyum terindah kepada tamu yang datang ke rumahnya. Setelah perbincangan singkat di ruangan tamu tersebut, Rudi mengajak Pak Nur untuk langsung menuju ke lokasi. Sesampainya di sana, Rudi menjelaskan batas-batas luas tanah tersebut, serta keuntungan dan basa-basi yang lainnya, hingga Pak Nur menyetujui nominal dari harga jual tanah yang disebutkan oleh Rudi. Hari itu juga, Rudi menelpon Pak Kades untuk memberitahukan kabar bahagia tersebut dan bertemu di rumah Pak Kades. Segala sesuatu hal selesai hari itu juga, mulai surat-surat pembayaran dan lain-lain, selesai hanya dalam 1 hari. Setelah pembayaran diterima Rudi dan semuanya selesai, segera ia pergi menemui Mbah Wiro dan membayarkan jumlah nominal kepada Mbah Wiro. Mbah Wiro tersenyum melihat kedatangan Rudi dan mereka tertawa bersama-sama. Di lain tempat, 1 hari setelah anaknya meninggal, Somad melakukan kegiatan yang biasa dia lakukan, memberi makan ternak, membersihkan kandang, dan lain-lain. Pada saat dia akan membakar sampah, dia melihat sesuatu yang janggal. Somad segera melangkah menghampiri kuburan ari-ari anaknya. Somad melihat kuburan ari-ari anaknya agak berantakan. Dia terdiam menatapnya, dan dengan hati-hati, Somad membuka kendi berisi ari-ari. Ketika dibuka, alangkah terkejutnya Somad. Kendi tersebut kosong, tidak ada isinya. Kemana ari-ari anaknya? Pertanyaan itu membuatnya murka. Hal tersebut membuatnya sadar bahwa ada yang salah dari kematian anaknya. Anaknya sengaja dibunuh. Bukan, anaknya sudah dijadikan tumbal oleh seseorang. Tapi siapa? Muncul pertanyaan lain di kepala Somad, membuatnya harus mencari tahu siapa dalang di balik meninggalnya sang anak. Hari itu Somad tidak melihat sang ayah di rumah, membuatnya bertanya kepada ibunya. "Bapak lagi pergi kemana, Bu?" tanya Somad. "Tadi ada tamu datang ke rumah, terus Bapak pergi sama tamunya," jelas sang ibu. "Sepertinya ada yang aneh sama kematian anakku, Bu." Somad membuka percakapan. Sang ibu pun terdiam mendengar ucapan tersebut, membuat tangannya teriris pisau. "Ibu, hati-hati, Bu. Pisaunya tajam loh," ucap Somad menghampiri sang ibu dan menyiram jari ibunya yang berdarah dengan air bersih, kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya. Sang ibu melihat wajah Somad dengan penuh iba dan sedih. "Somad mau menanyakan sesuatu ke Bapak, Bu. Nanti kalau Bapak sudah pulang, kasih tahu Somad ya," ucap Somad kemudian pergi ke kamar. Malam ini, ayahnya Somad pulang setelah acara pengajian selesai, membuat Somad kesal. Rudi pulang dengan senyum mengembang lebar di bibirnya dan memberitahukan kabar bahagia tersebut kepada keluarganya. "Hari ini, tanah Pak Kades laku terjual. Bapak punya uang banyak," ucap Rudi dengan wajah tersenyum bahagia. Somad tersentak kaget mendengar suatu tawa yang menggema. Itu bukanlah hal yang wajar. Pasalnya, keluarga ini baru saja berduka atas kehilangan anak Somad dan Tati, cucu bagi ayah dan ibunya Somad. Tawa sang ayah membuat Somad tersentak kaget. Dia terdiam, kemudian melihat ke wajah sang ayah yang terlihat bahagia. Setelahnya beralih ke wajah sang ibu yang tampak cemas melihat Rudi tertawa bahagia. Sang ibu mengalihkan pandangannya ke arah Somad. Dia melihat wajah Somad memerah, giginya saling beradu, menunjukkan kemarahan yang berusaha untuk ditahannya. Malam itu sang ibu menghampiri Somad yang menangis memeluk Tati. Somad memeluk Tati dengan sangat erat. "Maafkan aku," ucap Somad lirih di telinga Tati. "Nak," sang ibu memanggil Somad di depan pintu. Melihat sang ibu Somad menangis lebih kencang, sang ibu menghampiri Somad dan memeluknya sangat erat.
"Kenapa, Bu?" tanya Somad dalam tangisnya. Sang ibu hanya bisa terdiam, memeluk sang anak dan ikut menangis bersama, menangisi seorang bayi yang telah pergi terlebih dahulu. Setelah malam itu, Somad menjadi pribadi yang berbeda. Somad mudah sekali marah kepada ayah dan ibunya. Suasana di rumah itu sudah berbeda, sudah berubah. Di pandangan masyarakat, Somad dan Tati tidak bisa menerima kematian buah hati mereka, membuatnya berubah, depresi, dan menakutkan para warga sekitar. Hingga di hari ke-7, Somad pergi meninggalkan desa. Sebelum pergi, dia memeluk sang istri, meminta maaf atas segala yang terjadi dan berpamitan bahwa mungkin dia tidak akan kembali lagi. Tati yang masih tenggelam dalam duka tidak begitu mendengarkan segala ucapan Somad. Tati hanya menjawab, "Hati-hati Mas di jalan. Nanti pulangnya bawa mainan untuk anak kita ya." Ucap Tati membuat Somad kembali menangis. 2 minggu setelah kepergian Somad, Tati semakin parah. Tati sudah hilang tenggelam dalam kesedihan. Ibu mertuanya setiap hari dengan sabar membersihkan badannya, menyuapinya makanan, dan menemaninya. Pernah suatu ketika, mereka berdua terlihat pergi bersama. Ibu mertuanya pergi ke desa sebelah untuk berobat. Terkadang ada beberapa mahasiswa kedokteran yang datang berkunjung ke desa. Tak jarang ada dokter kejiwaan di antaranya. Setelah Rudi berhasil menjual tanah Pak Kades, banyak orang yang datang ke rumahnya untuk meminta tolong menjualkan tanah. Hal tersebut membuatnya bingung, karena semakin banyak orang yang datang meminta tolong untuk menjualkan tanah, maka Rudi semakin banyak membutuhkan tali pocong bayi. Hal itu membuatnya bertindak dengan sangat kejam. Rudi mencari wanita yang sedang hamil tua. Awalnya, Rudi mencari informasi mengenai nama, tanggal lahir, serta usia kandungan wanita hamil tersebut. Setelah Rudi mengetahuinya, maka dia akan pergi ke rumah Mbah Wiro untuk memberikan segala informasi yang telah diperoleh. Mbah Wiro akan membacakan mantra dan menyebutkan nama, tanggal lahir dari wanita hamil tersebut. Pada saat wanita hamil tersebut melahirkan, maka nyawa bayinya sudah tidak tertolong lagi. Bayi tersebut dijadikan tumbal untuk penglaris maklar tanah dengan segala ritual dan bacaan mantra yang dilantunkan sang dukun. Rudi hanya tinggal menunggu waktu itu tiba. Setelah Somad pergi meninggalkan kampung halamannya, Somad pergi untuk menenangkan diri. Dia pergi berkunjung ke rumah teman lamanya. Temannya Somad memiliki sedikit ilmu kebatinan. Sesampainya di rumah temannya, Somad dikenalkan kepada guru spiritual temannya. Guru tersebut melihat Somad. Sang guru sempat menghentikan langkahnya, seakan melihat sesuatu. Matanya terlihat memejam, dan kemudian beberapa detik, guru tersebut melanjutkan langkahnya. "Sabar, sabar." Hanya kata itu yang keluar dari mulut sang guru ketika menghampiri Somad yang masih terdiam menunduk. Seolah guru tersebut mengetahui penderitaan yang dialami oleh Somad. Mendengar kata sabar, membuat Somad menangis terseduh-seduh. Sang guru selalu menasihatinya dan memintanya untuk bermeditasi agar hatinya tenang. Dan dengan perlahan, rasa amarahnya menghilang. Setelah keadaan hati dan jiwanya Somad tenang, sang guru menjawab semua pertanyaan yang ada di hati Somad. Somad hanya bisa terdiam dan menangis ketika mendengar semua penjelasan dari sang guru. Karena ternyata apa yang dicurigai olehnya memang sebuah kenyataan yang harus dihadapi. Somad berencana untuk pulang ke rumahnya. Dia memantapkan hatinya. Somad ingin mengembalikan ayahnya ke jalan yang benar. Hari sudah gelap. Somad berdiri di bawah pohon di ujung jalan. Dia melihat rumahnya dari kejauhan. Dengan hati yang mantap, dia melangkahkan kakinya. Akan tetapi, dia melihat seseorang berjalan keluar dari rumahnya. Somad melihat punggung yang tidak asing baginya. Somad mengikutinya dengan hati-hati dari belakang. Somad mengikuti sosok tersebut dan terdiam mematung sejenak. Somad mengangkat kepalanya dan membaca papan yang berada di atasnya. Papan itu bertuliskan pemakaman umum. Somad memejamkan matanya dan menghela nafas panjang. Kemudian melanjutkan langkahnya. Somad mendengar suara seperti hantaman benda ke tanah.
Dengan perlahan, dia menghampiri sumber suara tersebut dan bersembunyi di balik pohon asem yang besar. Somad memperhatikan laki-laki tersebut sedang membongkar makam yang masih basah. Itu adalah makam baru, terlihat dari taburan bunga segar yang berada di sekelilingnya, dan tanahnya pun masih merah basah. Somad masih memperhatikan sampai ketika laki-laki tersebut memasukkan sesuatu ke dalam kantung berwarna hitam. Sekilas dia melihat seperti kain putih. Setelah laki-laki itu menaruh kantung berwarna hitam ke dalam sakunya, laki-laki itu naik ke atas dan merapikan kuburan tersebut. Betapa kagetnya ketika dia melihat tulisan yang berada pada batu nisan tersebut. Astagfirullahaladzim, makam bayi baru lahir ini, gumam Somad dalam hati. Tanpa sadar, air matanya membasahi pipi. Somad menangis. Kakinya yang kokoh berdiri kuat menopang badannya tiba-tiba lemas tak berdaya, membuat lututnya jatuh menghantam tanah. Dia terduduk di tanah basah, memandangi kuburan yang sudah berantakan di depannya. Somad pun tersentak kaget ketika merasakan angin berhembus seperti menabrak badannya. Angin itu membuatnya sadar dari kesedihan dan dia kembali berdiri. Somad mencari jejak laki-laki tersebut di dalam kegelapan malam. Somad mengikuti jejak tanah merah basah yang ada di setapak jalan dan berhenti di ujung jalan. Somad melihat di sekeliling terdapat banyak sekali pohon tinggi menjulang seperti di hutan. Dia kembali melihat ke satu titik cahaya yang ada di dalam ribuan pohon. Terlihat laki-laki itu berdiri menemui orang tua dengan pakaian serba hitam. Tapi Somad tidak bisa melihat raut wajah laki-laki itu. Wajahnya seperti tersamarkan, membuatnya sedikit kebingungan. Dan setelah itu, laki-laki tersebut pergi menuju ke sebuah rumah. Somad pun mengikutinya hingga laki-laki itu berdiri di belakang rumah tersebut dan berjongkok. Beberapa menit kemudian, laki-laki tersebut berdiri dan pergi melangkah menuju arah rumahnya, memasuki rumah Somad. Iya, itu adalah ayah Somad. Melihat hal tersebut, Somad hanya mengelus dada dan beristighfar. Dia tak menyangka bahwa sang ayah benar-benar melakukan hal tersebut, menggunakan penglaris tali pocong bayi untuk menjual tanahnya. Lantas malam itu, Somad buru-buru pulang ke rumah untuk menemui istri dan ibunya. Sesampainya di rumah, Somad langsung menanyakan tentang kelakuan yang selama ini ayahnya perbuat. Namun sang ibu hanya bisa menangis terseduh-seduh. Somad berusaha menyadarkan sang ayah bahwa hal tersebut adalah sesat dan tidak berkah. Akan tetapi, sang ayah tidak mau mendengarkan dan marah kepada semua orang yang mengingatkannya, membuat sang ayah murka dan mengusir semua orang yang bertentangan dengannya. Pagi itu, tepat di hari pergantian tahun, Somad, Tati, dan ibunya pergi meninggalkan rumah tanpa memperdulikan lagi Rudi yang sudah gila dengan urusan duniawi. Rudi sendiri pun dengan bodoh, dia masih melancarkan aksinya. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, Rudi mencari informasi tentang wanita yang sedang hamil tua. Tak hanya di desanya saja, tapi Rudi mencari itu semua sampai ke berbagai desa. Sampai hampir 10 nama sudah ia dapatkan. Tak mau berlama-lama, ia bawa informasi itu ke Mbah Wiro. Berbondong-bondong warga meminta bantuan ke Rudi untuk menjualkan tanahnya. Dengan senang hati, saya akan membantu, gumam Rudi. Ritual pengambilan tali pocong dan penanaman tali pocong itu pun segera dilakukan. Rudi menelusuri jalan dari tanah merah itu. Gerimis yang masih berlangsung setelah hujan menjadikan tanah merah seperti sekumpulan lintah licin yang menempel di kaki hingga membuatnya beberapa kali terjatuh. Rudi sama sekali tidak ingin menemui adegan terjatuh dan semacamnya, karena di sebelah kiri dan kanannya adalah kuburan. Kurang lebih 1 jam, akhirnya Rudi berhasil menggali makam itu dan langsung ia membuka papan dan mengambil tali pocong yang ada di samping jenazah tersebut. Setelah Rudi berhasil mengambil tali pocong itu, Rudi duduk sejenak di hadapan mayat yang bersemayam di sana. Ia memasukkan tali pocong itu ke dalam tasnya dan bersiap naik kembali ke atas.
Namun keberuntungan tak berpihak kepadanya. Saat menutup kembali makam itu, Rudy kepergok oleh juru kunci makam itu. Siapa itu? Hei, kamu mau mencuri ya? Buat pesugihan? Bentak juru kunci itu. Juru kunci itu teriak dengan kencangnya, memanggil warga yang kebetulan sedang ronda malam, dan berbondong-bondong datang menghampiri Rudy. Mati kamu, dasar pencuri, mati kamu. Rudy pun dikeroyok oleh warga. Rudy tidak bisa bertahan lagi saat itu, pingsan di tempat. Pas bangun, ia sudah berada di rumah warga. Rudy pun langsung dibawa ke kantor polisi dan diusir dari desanya. Sampai singkat cerita, Rudy yang hidup sendirian tanpa ada yang mengurus, dan entah hidup di mana tidak ada yang tahu. Sampai ada salah satu waktu, Rudy ditemukan oleh warga yang mencium bau tak sedap ketika melintas di depan rumah dengan pagar tinggi. Rudy sudah tidak bernyawa lagi, bahkan mayatnya sudah berlendir dan bau sekali. Menurut informasi, biasanya Rudy menumbalkan bayi untuk penglaris dilakukan ketika bayi masih berada di dalam kandungan sang ibu. Kehamilan harus sudah masuk usia kandungan 8 bulan atau akan segera melahirkan. Pelaku harus mencari tahu nama, tanggal lahir, serta nama ayah dari wanita yang sedang hamil tersebut untuk disampaikan kepada sang dukun. Jika hal tersebut dilakukan, maka wanita yang hamil tadi akan melahirkan bayi dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Tapi jika ingin mengorbankan bayi yang sudah lahir, harus mengambil ari-ari dari bayi itu. Hal tersebut memiliki resiko yang sangat tinggi, karena ari-ari bayi biasa dikuburkan di sekitar rumah dan dijaga oleh keluarga mereka. Apalagi tempo lalu, Rudy ketahuan telah mencuri tali pocong bayi yang baru saja meninggal. Oleh karena itu, Rudy harus menerima resiko dari kegagalan itu. Dan ia ditemukan dengan keadaan yang sangat mengenaskan, tanpa ada sekeluarga di sampingnya. Rudy meninggal dunia. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.